warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi. Yang saya hormati mungkin ada pengawas SMK dari seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, mungkin guru yang mengikuti sosialisasi pada hari ini. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini apa suara saya kedengar ini Mas Habib? Terdengar Pak, jelas Pak. Silakan teruskan Pak. Karena suaranya itu membalik ke saya gitu. Ya, tapi di sini cukup bagus Pak. Oh, jelas Pak. Ya. Dengar ya? Ya, dengar Pak. Makasih, saya lanjutkan. Ya, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini. Dan juga mengucapkan banyak terima kasih bisa bersama-sama lagi dengan Bapak dan Ibu semua. Ya, saya sudah 5 minggu tidak menyapa Bapak dan Ibu semuanya, tapi ini pertama kali saya menyapa Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan rutin setiap mulai semester 6 atau semester 8 bagi yang 4 tahun, bahwa semester 6 kita selalu bicara tentang ujian. Maka berdasarkan surat edaran Pak Menteri bahwa untuk tahun 2021 ujian nasional itu ditiadakan dan adanya adalah ujian sekolah. Namun demikian bahwa untuk SMK di situ ada klausal khusus bahwa untuk ujian kompetensi keahlian ini dilaksanakan untuk khusus dilakukan oleh sekolah karena merupakan bagian daripada ujian sekolah itu sendiri. Nah, sebenarnya apa yang sebagai dasar, boleh saya dikasih akses Mas Habib untuk bisa share silakan Pak. PT Bapak sedikit. Bapak bisa share Pak, silakan. Oh ya. Saya closing dulu sebentar. Ya, sedikit saja. Nah, ini sebagai dasar untuk SMK bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini tentang sertifikasi, bahwa sertifikasi ini di pasal 61, sertifikat itu berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Dan ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus
ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Jadi ini saya kira sudah jelas. Kemudian yang nomor 3, sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ini mungkin yang perlu kami sampaikan. Nanti bisa secara detail nanti Mas Taufik atau Mas Habib bisa merinci bagaimana pedoman pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Namun demikian sebenarnya kalau di dalam SE kan disebutkan bahwa ujian kompetensi keahlian itu juga merupakan ujian yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Namun demikian bahwa kita hanya memberikan rambu-rambu saja. Jadi apa yang akan kita berikan ini adalah rambu-rambu saja, karena beberapa hal mungkin beberapa sekolah masih sulit untuk melakukan, tetapi beberapa sekolah yang sudah terbiasa melakukan itu mungkin juga tidak menjadi satu kendala. Maka uji kompetensi keahlian itu yang pertama kali dilakukan boleh dilaksanakan oleh LSP P1, P2 maupun P3. Dan juga oleh sekolah itu sendiri. Ya, kalau di dalam undang-undang bahwa uji sertifikasi kompetensi keahlian itu diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Maka sekolah-sekolah yang belum terakreditasi berarti harus bergabung dengan satuan pendidikan yang sudah terakreditasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka proses uji kompetensi keahlian yang pada dasarnya adalah untuk memberikan bukti bahwa lulusan kita itu mempunyai suatu keahlian tertentu, mempunyai kompetensi tertentu. Ya. Maka di dalam undang-undang disebutkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Maka uji kompetensi keahlian saya berharap bukan hanya di tingkat klaster. Ya, paling tidak bisa di okupasi, ya minimal adalah di okupasi. Kalau tidak bisa di SKKNI. Kalau bisa sampai SKKNI itu jauh lebih bagus. Namun demikian minimal adalah dalam bentuk okupasi. Jangan hanya dalam bentuk klaster. Nah, klaster bisa diperoleh pada saat anak di kelas 1, di kelas 2, atau di semester 5. Ya, tetapi kalau keluar dari SMK, harapan kami adalah termasuk portofolio-portofolio klaster yang sebelumnya, dan setelah dia keluar dari SMK, minimal adalah dalam bentuk okupasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelaksanaan uji kompetensi keahlian memang mungkin sekarang sudah ada yang melaksanakan, tapi sebenarnya kita juga masih memberikan satu peluang agar supaya anak-anak kita bisa mempersiapkan diri
untuk menghadapi ujian kompetensi itu dengan baik. Maka yang kita jadwalkan itu sekitar bulan April, ya, dengan harapan adalah masih ada waktu sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan ini bisa digunakan untuk mempersiapkan peningkatan kompetensi-kompetensi yang ada. Namun demikian bahwa di dalam pelaksanaan uji kompetensi keahlian, kita juga tidak boleh melanggar dari semua protokol, aturan protokol kesehatan yang ada. Karena itu yang pertama kita adalah sehat yang perlu kita lakukan. Setelah sehat, kita bisa melakukan suatu aktivitas sehingga apa yang kita lakukan ini kita bisa berjalan dengan baik. Sehingga mudah-mudahan anak-anak kita pada tahun ini tetap mendapatkan sertifikat kompetensi, ya, baik yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau pelaksanaan uji kompetensi keahlian yang dibentuk panitia teknis oleh sekolah itu sendiri. Sehingga nantinya anak-anak keluar dari SMK itu tetap mendapatkan sertifikat kompetensi, yang harapan berikutnya adalah ini sebagai bekal anak, bahwa lulus dari SMK mendapatkan 2 sertifikasi. Satu adalah dalam bentuk ijazah, dan satunya adalah sertifikat kompetensi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini pengantar dari saya. Sekali lagi selamat mengikuti sosialisasi ujian kompetensi keahlian ini, sekaligus surat edaran Menteri Pendidikan tentang ujian di satuan pendidikan. Nah, ini sebagai tahap awal. Nanti kalau memang masih ada beberapa hal permasalahan di lapangan, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya yakin pelaksanaan di lapangan juga akan banyak kendala-kendala yang ada, tetapi insya Allah bisa kita tangani dengan baik. Selamat untuk mengikuti, dan marilah kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Dr. Insinyur M. Bakrun MM, atas arahannya, juga tadi sedikit pandangannya juga penyampaian terkait dengan ujian nasional dan juga UKK. Terima kasih Pak Bahrun. Semoga sehat selalu Bapak Direktur. Sampai ketemu lagi nanti mungkin di lain kesempatan dan kegiatan gitu ya. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk membersihkan waktu gitu ya. Tadi karena kita sudah cukup agak molor waktunya, kita langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu penjelasan mengenai SMDikbud tentang peniadaan ujian nasional dan juga pedoman pelaksanaan ujian kompetensi keahlian SMK tahun 2020-2021. Kepada Pak Taufik, kami persilahkan untuk memberikan materi atau paparan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, maaf saya buka masker aja. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur M. Bakrun MM, selaku Direktur Sekolah Menengah Kejuruan. Yang terhormat Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia atau yang mewakili, berikut jajarannya.
yang terhormat tim Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Ibu Koordinator, Subkoordinator, Kasubag, dan para staf serta PNPM yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala SMK dan para guru serta staf yang mengikuti sosialisasi penyelenggaraan uji kompetensi keahlian tahun 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu, bisa saling saling menyapa pada kegiatan sosialisasi ini. Kami tentu saja berharap apa-apa yang kami sampaikan pada kegiatan sosialisasi ini dapat diterima dengan baik oleh para audiens, para partisipan, baik itu yang mampu bergabung melalui Zoom maupun yang bergabung melalui link kanal YouTube Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Dan alhamdulillah juga pada pagi hari ini Pak Direktur bisa bergabung, bisa menyapa kita semua setelah kurang lebih 5 minggu lamanya beliau berada dalam perawatan. Beliau juga sangat berharap pelaksanaan uji kompetensi keahlian yang nantinya atau yang mungkin saat ini sedang dilaksanakan di satuan pendidikan bisa berjalan dengan baik dan tentu saja memperhatikan protokol kesehatan untuk melindungi kita semua, baik itu peserta didik, para guru, dan juga para tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya masuk ke materi. Tadi juga mungkin sudah diperkenalkan oleh Pak Habib, saya Taufik Damarjati di Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Saat ini saya diberikan amanah sebagai subkoordinator untuk bidang penilaian dan penjaminan mutu. Sebentar. Loh, kok malah tertutup? Iya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada slide presentasi ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa untuk uji kompetensi keahlian SMK tetap muncul, tetap diizinkan untuk dilaksanakan di satuan pendidikan, tentu saja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini juga yang mengatur mengenai protokol kesehatan, mengenai penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 ini. Tentu saja hal tersebut tidak lepas dari kepedulian Pak Menteri sendiri akan capaian kompetensi dari para peserta didik di SMK, sehingga beliau dalam surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tetap memasukkan pelaksanaan uji kompetensi keahlian sebagai bagian dari penilaian yang seharusnya dilaksanakan oleh atau melalui satuan pendidikan, baik itu yang dilakukan secara mandiri maupun menggandeng lembaga pasangan, baik itu LSP atau lembaga sertifikasi profesi, lembaga sertifikasi kompetensi, panitia teknis uji kompetensi, dan juga mitra dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Nah, adapun tujuan dari uji kompetensi keahlian SMK ini adalah mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh. Yang kedua, memfasilitasi siswa SMK yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk mendapat sertifikat kompetensi dan atau sertifikat uji kompetensi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 61.
Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai kualifikasi kerja nasional Indonesia, yaitu pada sekurangnya jenjang 2 atau level 2 pada KKN. Yang keempat adalah memfasilitasi kerjasama SMK dengan Dudika atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi sesuai kebutuhan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja tersebut. Jadi tentu saja akan ada beberapa penekanan yang mana sekolah pada pelaksanaan uji kompetensi keahlian ini direkomendasikan atau disarankan untuk menggandeng mitra dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Jadi tidak serta-merta misalnya pelaksanaan uji kompetensi keahlian itu ketika bermitra dengan lembaga sertifikasi profesi tidak menggandeng dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Justru kami dari Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan menyarankan bahkan mendorong bagi satuan pendidikan untuk tetap melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam setiap pelaksanaan uji kompetensi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya nantinya lulusan atau pemegang sertifikat kompetensi dari hasil uji kompetensi tersebut mendapatkan pengakuan atau dikenal oleh mitra dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Kadang-kadang kadang-kadang pemegang sertifikat itu tidak diterima oleh industri bukan karena lulusan tidak kompeten, tetapi bisa jadi dari industri sendiri meragukan, benar nggak ini pelaksanaannya? Walaupun dengan LSPP 1, P2, P3, ketika tidak ada orang industri di sana, mereka jadi bertanya-tanya, ini beneran apa enggak? Jangan-jangan cuma datang langsung dikasih sertifikat. Seperti itu. Nah, dengan hal itu, maka kami di Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan mendorong satuan untuk tetap melibatkan mitra dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja pada pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Sasaran dari pelaksanaan ini adalah terlaksananya proses penilaian bagi seluruh siswa kelas 12 pada program SMK program 3 tahun dan kelas 13 pada SMK program 4 tahun melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terukur. Dan yang kedua, diterbitkannya sertifikat kompetensi atau sertifikat uji kompetensi atau yang setara bagi seluruh peserta uji yang dinyatakan kompeten sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh. Nah, ini ada 3 jenis UKK atau uji kompetensi keahlian. Yang pertama yang melalui sistem uji yang dimiliki oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Mungkin mohon maaf saya sebut merek, misalnya yang dilaksanakan oleh Astra, yang dilaksanakan mungkin oleh Mikrotik, yang dilaksanakan mungkin oleh Abjatel. Nah, itu yang sebetulnya kami dorong, gitu ya. Kami dorong sekolah untuk bisa melaksanakan UKK dengan sistem yang dimiliki oleh dunia usaha dan dunia industri dan dunia kerja. Karena biasanya pelaksanaan UKK yang dilaksanakan melalui metode seperti itu atau jenis UKK dengan melibatkan dunia usaha, dunia industri dengan sistem yang mereka miliki, memiliki tingkat pengakuan yang lebih tinggi daripada jenis-jenis pelaksanaan UKK yang lain. Jadi pemegang sertifikatnya ketika dia melamar ke industri tersebut atau mitra dari industri tersebut, itu akan mendapatkan pengakuan atau lebih mudah untuk bisa diterima oleh industri yang dimaksud. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan UKK oleh SMK atau lembaga sertifikasi terlisensi BNSP. Jadi ini yang nomor 1 ini juga oleh satuan pendidikan ya Bapak Ibu ya. Jadi satuan pendidikan tetapi menggandeng Dudika atau Iduka atau Dudi atau asosiasi profesi yang memiliki sistem uji kompetensi. Kemudian yang kedua ini SMK menggandeng LSP, lembaga sertifikasi profesi atau LSK atau juga PTUK atau panitia teknis uji kompetensi. Yang ketiga ini pelaksanaan UKK atau uji kompetensi keahlian yang mandiri yang dilaksanakan di satuan pendidikan bersama dengan mitra dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja menggunakan instrumen yang disusun oleh pemerintah. Jadi ada standar instrumen pemerintah yang Bapak Ibu
bisa unduh, bisa download di link direktorat SMK. Bapak Ibu silakan bisa akses ke laman kami di smk.kemdikbud.go.id. Di sana ada pengumuman mengenai uji kompetensi keahlian, dan di bagian bawah itu ada materi-materi yang bisa diunduh oleh satuan pendidikan. Ya mungkin saat ini progresnya memang belum 100% Bapak Ibu, karena memang kami berangsur-angsur untuk mengunggah, mengingat juga kami harus melakukan QC supaya apa yang kami unggah melalui link tersebut merupakan sesuatu yang baik, istilahnya juga tidak mengandung unsur SARA dan lainnya. Nah, mekanisme pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Nah, ini untuk yang UKK mandiri, ini pemerintah bersama unsur dari pendidik, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, dan atau perguruan tinggi menyusun standar instrumen UKK, mengacu pada skema sertifikasi atau kualifikasi lulusan. Nah, itu instrumen yang Bapak Ibu bisa unduh, semua telah mengacu pada standar instrumen serta skema sertifikasi dan kualifikasi lulusan. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan. Seperti itu. Kemudian juga nanti Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi untuk menetapkan SMK yang layak menjadi tempat uji kompetensi. Dalam hal pelaksanaan UKK, tadi sudah kami sampaikan ada 3 besaran ya, tiga jenis yang besar gitu ya, dan itu bisa dirinci menjadi 6 skema penyelenggaraan ujian. Yang pertama melalui sistem sertifikasi mitra dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau asosiasi profesi. Yang kedua melalui LSPP 1, kemudian yang berikutnya LSPP 2, LSPP 3, atau LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Kemudian melalui PTUK atau Panitia Teknis Uji Kompetensi, dan UKK Mandiri. Nah, UKK Mandiri ini memang kami bold karena memang kebanyakan pengaturan atau hal-hal yang disampaikan pada pedoman pelaksanaan uji kompetensi keahlian ini mengatur penyelenggaraan uji kompetensi keahlian secara mandiri. Kemudian satuan pendidikan yang telah ditetapkan menyiapkan bahan, peralatan, penguji, dan alat atau komponen penunjang UKK. Kemudian juga satuan pendidikan membuka pendaftaran, gitu ya, membuka pendaftaran bagi siapa saja yang ingin melaksanakan uji kompetensi. Nah, ini yang nomor 8 yang sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa satuan pendidikan penyelenggara pelaksana UKK dalam pelaksanaan setiap jenis skema penyelenggaraan ujian, baik itu melalui LSPP 1, P2, P3, PTUK, itu agar selalu melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja sebagai bentuk endorsement atau pengakuan kepada kualitas lulusan SMK. Jadi nantinya di situ akan ada timbal balik Bapak Ibu. Akan ada timbal balik di mana satuan pendidikan juga memiliki media untuk mempromosikan lulusannya kepada mitra dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, bisa mempromosikan proses pelaksanaan uji kompetensi keahliannya sehingga bisa diakui, bisa mendapatkan semacam bisa dipertanggungjawabkan, dan juga di sisi lain dari mitra dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja juga barangkali bisa langsung melakukan seleksi kepada anak-anak kita yang mengikuti uji kompetensi keahlian pada momen pelaksanaan uji kompetensi keahlian tersebut. Nah, ini ya, pada skema UKK Mandiri, ini khusus yang UKK Mandiri, satuan pendidikan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dapat menambah atau memodifikasi soal dengan kriteria atau spesifikasi yang lebih tinggi dari soal yang telah disiapkan. Nah, ini Bapak Ibu, jika sekolah menggunakan metode yang non-LSP, non-sistem yang dimiliki oleh industri, atau yang kita kenal dengan UKK Mandiri, ini dapat menambah atau memodifikasi soal dengan kriteria atau spesifikasi yang lebih tinggi. Jadi soal-soal yang kami sediakan adalah soal standar, sehingga memungkinkan bagi Bapak Ibu sesuai dengan keinginan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja mengupgrade level atau tingkatan dari soal tersebut, memodifikasi soal tersebut. Gitu. Jadi itu bukan kitab suci ya Bapak Ibu ya, jadi boleh silakan mau ditambah, mau dimodifikasi sepanjang itu tidak lebih rendah, seperti itu ya.
Kemudian satuan pendidikan penyelenggara UKK memperhitungkan hasil pelaksanaan UKK untuk dicantumkan sebagai nilai ujian sekolah pada mata pelajaran kompetensi keahlian yang nantinya akan tercantum dalam ijazah. Gitu. Kemudian satuan pendidikan atau lembaga sertifikasi menunjuk asesor atau penguji sesuai persyaratan uji kompetensi, melaksanakan UKK menggunakan strategi bentuk dan teknik yang sesuai dengan kompetensi yang diujikan, kemudian melaporkan pelaksanaan UKK pada Dinas Pendidikan Provinsi, Direktorat SMK, atau tim lain yang ditunjuk. Peserta UKK diperbolehkan untuk memperoleh instrumen UKK untuk berlatih, melaksanakan orientasi dan atau melakukan asesmen mandiri. Nah, ini Bapak Ibu dimohon bagi Bapak Ibu sekalian menyosialisasikan materi uji kompetensi tersebut kepada peserta UKK atau calon peserta UKK mandiri. Jadi ini bukan hal yang sifatnya rahasia Bapak Ibu. Kita tetap memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk berlatih sebelum mengikuti uji kompetensi keahlian. Sehingga kami berharap instrumen-instrumen tersebut tidak disimpan oleh satuan pendidikan sendiri atau Bapak Ibu guru, tetapi dibagikan kepada para calon peserta uji kompetensi keahlian supaya mereka bisa berlatih, bisa exercise, melakukan iterasi gitu ya, pengulangan, rehearse, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan uji kompetensi keahlian mereka sudah siap untuk diuji. Peserta UKK mandiri dapat memilih salah satu atau lebih paket ujian atau skema sertifikasi yang tersedia. Peserta uji kompetensi keahlian yang melakukan asesmen dengan teknik demonstrasi diwajibkan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu bisa mencari, ada yang sudah diterbitkan juga oleh SKB, ada SKB 3 Menteri kalau tidak salah yang diterbitkan mengenai protokol kesehatan pada masa pandemi. Bapak Ibu juga bisa mengunduh ada pedoman penyelenggaraan pendidikan di SMK pada masa pandemi, ini yang kebetulan juga disusun oleh tim dari bidang sarana dan prasarana, dan juga referensi-referensi lain untuk tentu saja menjaga kesehatan, menjaga keselamatan dari baik itu peserta UKK maupun asesor serta komponen-komponen lain yang terlibat dalam uji kompetensi keahlian di satuan pendidikan. Nah, asesor mengupayakan untuk menggunakan teknik penilaian portofolio sebelum teknik penilaian lainnya sesuai kompetensi yang dinilai serta dinilai sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi asesor diupayakan atau penguji itu diupayakan untuk menggunakan portofolio dulu, gitu, sebelum melakukan demonstrasi, gitu, sehingga bisa meminimalisasi panjangnya waktu pelaksanaan uji kompetensi keahlian di satuan pendidikan. Seperti itu. Jadi diharapkan asesor menggunakan yang paling mudah dulu, menggunakan portofolio. Karena kan anak-anak kita kan selama masa pembelajaran 3 tahun juga melaksanakan apa-apa yang mungkin menjadi bagian dari uji kompetensi tersebut. Sehingga dengan penilaian portofolio, para asesor diharapkan bisa memangkas masa atau waktu pelaksanaan ujian, juga bisa memberikan pengakuan pada apa-apa yang atau proses pembelajaran yang sudah dilewati oleh peserta didik atau peserta uji kompetensi keahlian. Ini juga berlaku di LSP ya Bapak Ibu, mungkin yang bagi yang bergabung di sini dan salah satu asesor diupayakan, kami mendorong atau kami berharap Bapak Ibu mengupayakan untuk menggunakan teknik penilaian portofolio sebelum teknik penilaian yang lainnya, gitu ya, supaya kita bisa meminimalisasi panjangnya proses pelaksanaan sertifikasi. Kemudian sertifikat kompetensi atau sertifikat UKK dapat diterbitkan hanya bagi peserta uji yang dinyatakan kompeten. Hasil UKK dapat dianalisis dan digunakan untuk pemetaan mutu program dan perumusan kebijakan satuan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan atau mungkin menyampaikan masukan melalui chat yang tersedia pada aplikasi ini.
Jadi Bapak Ibu silakan, karena ini pesertanya sangat banyak. Kalau misalnya mungkin kami berikan kesempatan 1, 2, 3, saya rasa mungkin nanti akan banyak yang tidak puas. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa menyampaikan sekiranya ada pertanyaan melalui chat. Melalui chat nanti akan kami monitor. Jadi kami mohon Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur chat ini dengan bijak, gitu ya. Jadi tidak dengan, mohon maaf, mungkin memberikan komentar-komentar yang bisa jadi mungkin hanya semacam memenuhin aja gitu ya. Jadi mohon fitur chat ini dimanfaatkan untuk Bapak Ibu bertanya sekiranya memang ada hal-hal yang perlu diklarifikasi atau yang sekiranya kurang jelas dalam penyampaian kami. Nah, ini untuk uji kompetensi melalui mitra Dudika, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja atau asosiasi profesi. Ini prosesnya seperti ini Bapak Ibu, gitu ya. Dan yang paling mencolok atau yang paling atau yang menjadi ciri dari uji kompetensi dengan mitra Dudika ini adalah sertifikat yang dikeluarkan adalah sertifikat yang dihasilkan dari sistem yang dimiliki oleh mitra dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Misalnya sertifikat dari United Tractor, sertifikat dari Microtik, sertifikat dari Adobe, sertifikat dari Microsoft, sertifikat misalnya mungkin dari sertifikat dari misalnya APGI, sertifikat yang dikeluarkan oleh industri-industri lain yang memang mereka memiliki sistem sertifikasi, dan sistem sertifikasi tersebut diakui oleh dirinya dan juga mitra-mitra usaha dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja tersebut. Seperti itu. Ini cirinya di situ. Jadi yang menerbitkan, menandatangani sertifikat kompetensinya adalah mitra dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Kemudian yang kedua adalah melalui LSPP 1, P2, dan P3 atau LSK serta PTUK. Nah, ini ya. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu silahkan bisa, kalau memang sudah punya mitra LSP, langsung berkoordinasi saja dengan LSP. Dengan LSP atau LSK yang bermitra dengan satuan pendidikan. Nah, di sini kami memberikan catatan bahwa setiap siswa SMK yang mengikuti uji kompetensi kalian diupayakan untuk memperoleh sertifikat kompetensi setara kualifikasi. Jadi skemanya kalau bisa yang kualifikasi, atau tadi disampaikan oleh Pak Direktur, yang KKNI tadi. Gitu ya, skemanya kalau bisa yang KKNI itu lebih bagus karena nanti sertifikatnya akan burung Garuda, atau okupasi gitu ya, atau okupasi yang juga berlogo burung Garuda. Dan kalau misalnya sudah mentok, kalau bisa klaster besar, jadi kalaupun klaster tapi yang besar, yang unit kompetensinya lebih dari 6 unit. Jadi kami juga pernah menemukan beberapa skema klaster yang skema kemasan klaster yang unit kompetensinya hanya 2, hanya 3. Nah, itu mohon dihindari. Karena sayang sekali ketika anak-anak belajar selama 3 tahun, kemudian hanya diuji untuk penguasaan 3 unit kompetensi, 4 unit kompetensi gitu. Jadi seolah-olah nggak worthy gitu ya. Jadi kita sudah menghabiskan banyak biaya, sementara anak-anak kita hanya di sertifikasi klaster yang cakupan unit kompetensinya kecil, seperti itu. Atau kombinasi beberapa klaster dengan total minimal 7 unit kompetensi. Jadi Bapak Ibu boleh dalam penyelenggaraan uji kompetensinya itu tidak satu klaster, misalnya 2 klaster. Misalnya tadi ada 1 klaster, klasternya cuma 3 unit. Nah, ditambah lagi dengan klaster yang lain. Jadi ujinya 2 kali, dua kemasan ya, 2 kemasan untuk kompetensi untuk klaster seperti itu dengan total minimal 7 unit kompetensi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah UKK mandiri. Nah, ini UKK mandiri harus memenuhi syarat kelayakan dan dilakukan verifikasi kelayakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Itu ya. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi dimohon untuk bisa memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melakukan verifikasi atau kelayakan tempat uji kompetensi penyelenggaraan UKK mandiri. Nah, jadi nanti tim dari Dinas Pendidikan Provinsi lah yang akan membentuk tim verifikasi ya, gitu. Dan bagusnya bisa melibatkan unsur dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, gitu. Sehingga nantinya proses verifikasi kelayakannya mendapatkan semacam legitimasi. Baik itu mungkin mitra unsur dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja itu hanya
terlibat langsung dalam proses verifikasi, atau misalnya pada saat rapat penentuan akhir pasca tim verifikator turun dan menilai kelayakan dari tempat uji kompetensi di satuan pendidikan. Nah, kemudian yang berikutnya, asesor UKK mandiri terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal, gitu ya. Jadi dimohon untuk tetap mematuhi ketentuan ini dan diupayakan agar tetap ada asesor dari luar satuan pendidikan. Dalam hal ini adalah praktisi atau perwakilan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Dan juga kami mohon sekali lagi untuk semacam mendorong atau bagaimana caranya supaya para asesor dari dunia kerja bisa stay di sekolah selama pelaksanaan uji kompetensi, atau misalnya mungkin bisa dilaksanakan dari jarak jauh, ini bisa terus in touch dengan sekolah. Jadi tidak hanya datang sehari kemudian pergi. Itu yang kadang-kadang juga dikeluhkan oleh penguji internal atau para guru. Itu. Ini juga kami kan sering turun juga ke daerah. Dan kami menemukan bahwa ya penguji eksternal itu ya datang paling sehari, setelah itu pergi. Nanti datang lagi udah hari terakhir. Honornya sama dengan guru. Nah, itu yang mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa mendorong, bisa menahan selama mungkin para penguji eksternal di satuan pendidikan. Supaya tentu saja mereka juga bisa memberikan masukan, gitu ya. Mereka juga bisa memberikan masukan apa-apa saja yang perlu diperbaiki pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan tersebut untuk nantinya menciptakan para calon-calon peserta uji kompetensi keahlian mandiri di tahun berikutnya yang lebih siap dan juga lebih kompeten setelah melaksanakan uji kompetensi ini. Kemudian, ya ini ya tadi Bapak Ibu sudah kami jelaskan. Nah, Dudika atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang diperkenankan untuk menguji sekolah adalah yang telah bekerja sama dengan SMK minimal 1 tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah, antara lain terlibat dalam sinkronisasi kurikulum kejuruan, guru tamu, atau sebagai penyedia tempat praktik kerja lapangan bagi peserta uji. Jadi mohon Bapak Ibu juga dalam memilih penguji eksternal selektif dan betul-betul dari unsur yang sudah cukup lama terlibat pada penyelenggaraan pendidikan kejuruan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Satuan pendidikan dapat mengembangkan penugasan dan lembaga penilaian dengan level yang lebih tinggi. Tadi sudah kami jelaskan. Kemudian juga asesor wajib mengembangkan instrumen penilaian aspek pengetahuan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang tercantum pada pedoman penilaian. Nah, ini ya Bapak Ibu, bahwa UKK pada tahun ini dan mungkin ini juga melanjutkan dari 2 tahun yang sebelumnya, kami tidak hanya melakukan penilaian pada aspek keterampilan dan juga aspek sikap, tetapi juga ada penilaian pada aspek pengetahuan dalam bentuk apakah itu tes tulis maupun tes lisan, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada penyelenggaraan uji kompetensi keahlian. Kalau pada masa-masa ujian nasional sebelumnya itu masuk kepada ujian nasional teori kejuruan, nah kali ini ujian dengan ketiadaan ujian nasional teori kejuruan, maka penilaian aspek pengetahuan ini menjadi sangat penting untuk menilai capaian kompetensi dari para peserta didik. Kaitannya dengan unit-unit kompetensi yang diujikan. Kemudian asesor mengupayakan untuk menggunakan teknik penilaian portofolio, ini juga tadi sudah disampaikan. Dan satuan pendidikan menerbitkan sertifikat uji kompetensi yang ditandatangani oleh perwakilan satuan pendidikan bersama perwakilan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Jadi sertifikat uji kompetensi atau sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan ini harus ditandatangani juga oleh perwakilan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Gitu ya. Sekurang-kurangnya adalah dari yang menguji, seperti itu, dari asesor pengujinya. Dan disampaikan di situ misalnya namanya siapa, dia dari perusahaan apa. Seperti itu. Nah, jadwal uji kompetensi
keahlian yang mandiri, UKK mandiri, ini dapat dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 1 April 2021 sampai dengan akhir masa pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021. Ini sebagai bocoran aja Bapak Ibu, bahwa tanggal kelulusan dari SMK kemungkinan nanti akan keluar per sesjennya mengenai ijazah. Di sana ada tanggal kelulusan. Kemungkinan ini ada pada pertengahan bulan Juni, gitu ya, ada pada awal sampai pertengahan bulan Juni. Kenapa kok nggak bulan Mei aja Pak? Ya, karena kalau misalnya bulan Mei itu anak-anak sudah diluluskan, nanti mereka masih punya rentang waktu kosong sampai ijazah itu dibagikan. Dan pada masa itu tentunya anak-anak nggak bisa ngelamar kerja. Dan kalau misalnya anak-anak banyak vakumnya, otomatis kompetensinya kemungkinan besar juga akan menghilang. Sehingga memang kami berharap UKK Mandiri ini dapat dilaksanakan pada akhir-akhir masa pembelajaran. Karena sekarang juga sudah tidak ada lagi ujian nasional. Kalau dulu di bulan Februari, karena bulan Maretnya mau ujian nasional, kemudian diubah lagi setelah ujian nasional, di awal bulan Maret. Nah, tahun ini kita upayakan untuk penyelenggara ini agak mundur lagi, supaya anak-anak juga masih tetap fresh otaknya ketika nanti lulus. Oh iya, saya kemarin habis diuji nih, untuk ini masih nempel gitu. Mungkin untuk beberapa kompetensi keahlian yang bisa dilatih di rumah, di rehearse di rumah karena peralatannya tersedia, ini tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya keahlian atau kompetensi yang hanya bisa dilaksanakan menggunakan peralatan-peralatan yang tersedia di satuan pendidikan atau di industri, nah ini yang menjadi masalah. Rentang selama 3 bulan, anak-anak kosong, tidak ada kegiatan, ini dapat memungkinkan anak-anak kehilangan sentuhan, bisa kehilangan mungkin menurunnya kompetensi anak-anak, khususnya untuk keterampilan dari kompetensi kejuruannya, seperti itu. Nah, perangkat uji kompetensi keahlian terdiri dari instrumen soal, UKK atau SPK, PPSP atau pedoman penilaian, dan instrumen verifikasi. Nah, ini untuk penggandaan soal uji kompetensi keahlian, khususnya yang mandiri ya. Nah, Direktorat SMK mengirimkan instrumen melalui ke dinas atau juga mengunggah melalui laman Direktorat SMK. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi juga dapat menggandakan atau mengirimkan soft file instrumen UKK mandiri pada satuan pendidikan. Tentu saja satuan pendidikan ini yang menyelenggarakan uji kompetensi keahlian adalah satuan pendidikan yang telah terakreditasi sebagaimana amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggara UKK mencetak, menggandakan dan mendistribusikan naskah uji tersebut menggunakan anggaran penyelenggara uji kompetensi keahlian yang relevan. Nanti untuk penganggarannya Bapak Ibu nanti bisa lihat di akhir-akhir. Proses pencetakan, penggandaan dan pendistribusian naskah UKK dilaksanakan sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, turunan dan perubahannya. Nah, yang berikutnya ini mengenai penilaian dan kelulusan peserta uji kompetensi keahlian. Yang pertama kami sampaikan ini adalah untuk rentang skor dari pelaksanaan uji kompetensi keahlian melalui lembaga sertifikasi profesi, lembaga sertifikasi kompetensi, dan PTUK atau skema lainnya yang pada sertifikasinya tidak memunculkan skor. Gitu ya. Misalnya Bapak Ibu uji sertifikasi menggunakan mikrotik misalnya, dengan mikrotik, atau misalnya mohon maaf nih saya menyebut merek-merek ya Bapak Ibu ya supaya mungkin lebih jelas. Dengan Microsoft misalnya, mungkin Bapak Ibu semua tahu karena mungkin Bapak Ibu juga menggunakan Microsoft sehari-hari. Misalnya dengan Microsoft. Nah, di hasil ujinya itu biasanya tidak mencantumkan skornya, tidak ada skornya. Padahal nilai uji kompetensi keahlian itulah yang nanti akan dicantumkan ke dalam halaman belakang ijazah. Nah, bagaimana caranya mengonversinya?
Nah, cara mengonversinya adalah menggunakan kriteria sebagai berikut. Jika peserta uji memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja atau dikatakan kompeten, itu Bapak Ibu nanti bisa menentukan rentang skornya antara 80 sampai 90. Kemudian jika dia memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja tetapi memberikan suatu tambahan kualitas hasil pekerjaan atau menunjukkan kreativitas, ini bisa skornya di atas 90 atau antara 91 sampai 100, atau kita katakan predikatnya adalah sangat kompeten. Nah, rentang tersebut bagaimana cara menentukannya? Nah, penentuan skor peserta uji pada rentang nilai ditentukan oleh jumlah pengulangan yang dilakukan atau pemenuhan standar waktu yang ditetapkan dan aspek sikap yang dilakukan atau yang ditunjukkan peserta uji. Jadi Bapak Ibu penguji, Bapak Ibu asesor yang paling tahu berapa kali dia mengulang, apa jangan-jangan sikapnya mungkin kurang bagus, atau mungkin standar waktunya barangkali yang seharusnya selesai selama 1 jam, dia selesai dalam waktu 1 jam 15 menit. Seperti itu. Nah, itu rentang skor itu yang nanti akan ditentukan dari aspek-aspek sebagaimana tadi kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah kriteria pencapaian kompetensi hasil dari UKK Mandiri sebagai berikut. Untuk yang pertama, rentang skornya kalau kurang dari 70 ini belum kompeten. 70 sampai 79 ini cukup kompeten. 80 sampai 90 itu kompeten, 91 sampai 100 sangat kompeten. Peserta uji dinyatakan lulus uji kompetensi kalian jika nilai UKK mencapai minimal 70. Gitu ya. Jadi kalau UKK Mandiri masih bisa sampai 70. Kalau UKK yang LSP ini udah nggak ada ampun. Kalau dia nggak kompeten ya nilainya 0. Tidak ada pemeringkatan lagi. Jadi kalau misalnya anak-anak yang mengikuti LSP kemudian tidak mampu lulus atau mendapat predikat kompeten, diharapkan untuk mengikuti uji kompetensi kalian dengan skema UKK Mandiri. Jadi tetap melaksanakan UKK. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, secara umum bentuk sertifikatnya adalah yang burung Garuda, logo Garuda, kemudian logo LSP atau LSK, kemudian juga berlogo Mitra Dunia Usaha Dunia Industri dan Dunia Kerja, dan berlogo Tuturi Handayani. Jadi khusus untuk yang logo Tuturi Handayani yang diterbitkan oleh satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan tidak mencantumkan misalnya logo sekolahnya, tetapi logonya adalah Tuturi Handayani. Sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada peserta yang lulus UKK. Yang tadi nilainya di atas 70. Kalau yang belum lulus, mengulang. Gitu ya. Pokoknya ngulang sampai lulus. Kemudian yang berikutnya, sertifikat kompetensi diterbitkan oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang terlibat dalam UKK Mandiri, ditandatangani oleh asesor atau penguji eksternal atau perwakilan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Yang ketiga, bagi peserta uji melalui lembaga sertifikasi profesi yang terlisensi, maka pemberian sertifikat dilakukan oleh LSP atau LSK yang bersangkutan. Baik itu skemanya klaster, okupasi maupun kualifikasi. Yang keempat, setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan harus memenuhi kaidah mampu telusur. Apa maksudnya kaidah mampu telusur, Bapak Ibu? Yang dimaksud dengan kaidah mampu telusur adalah sertifikat uji kompetensi harus tercatat, teradministrasikan dengan baik, sehingga nantinya pemegang sertifikat uji kompetensi maupun sertifikat kompetensi tersebut ketika ada yang atau ketika ingin melegalisasi atau yang barangkali mungkin hilang atau mungkin ada dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang ingin mengklarifikasi apakah memang sertifikat itu betul dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, ini ada dokumennya. Seperti itu. Jadi setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan harus memenuhi kaidah mampu telusur. Nah, pemantauannya atau monitoringnya dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat melibatkan unsur dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, perguruan tinggi atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan. Misalnya mungkin pelaksanaan uji kompetensi di sekolah-sekolah kesehatan bisa melibatkan dinas kesehatan, atau misalnya yang melaksanakan uji kompetensi di sekolah kelautan bisa melibatkan dinas kelautan, dinas pertanian, dan seterusnya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan evaluasi dan menetapkan program tindak lanjut pelaksanaan uji kompetensi kalian SMK berdasarkan hasil pemantauan dan supervisi. Biaya penyelenggaraan
dibiayai dengan bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat dengan tidak menutup peluang bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, lembaga sertifikasi atau BNSP, dan juga masyarakat tentu saja untuk dapat berkontribusi. Ya, ini yang keterangan untuk pedoman penyelenggaraan UKK. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, merangkum seluruh pedoman penyelenggaraan UKK yang sudah kami susun. Maka pada sesi berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah Bapak Ibu sampaikan melalui chat box. Baik. Oke, sebentar. Ini yang pertama, saya agak perbesar sedikit. Maaf. Saya stop share ya. Oops, sorry. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Sekali lagi. Nah, ini yang pertama Pak Marsono ya, mungkin Marsono ejaannya, karena mungkin orang Jawa. Nah, ini apakah asesor di sekolah bisa menguji siswa di sekolah sendiri atau disilang penuh dengan asesor luar atau setengah silang? Nah, terkait dengan penyelenggaraan LSP, melalui LSP atau lembaga sertifikasi profesi pihak pertama, dimohon untuk berkoordinasi dengan BNSP. Kalau dari kami, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Direktorat SMK, tidak keberatan. Sekiranya memang satuan pendidikan, karena keterbatasan, asesor menguji siswanya sendiri. Karena keterbatasan asesor, karena juga keterbatasan akses, barangkali LSP P1-nya ya cuman ada itu saja di mungkin di satu wilayah di kabupaten kota, sehingga kalau harus mendatangkan dari kabupaten kota lain membutuhkan biaya yang besar. Kalau kami dari kementerian atau dari direktorat tidak merasa keberatan untuk asesor yang berasal dari satuan pendidikan tersebut atau LSPP 1 tersebut menguji siswanya sendiri. Seperti itu. Tapi kalau mungkin nanti ada semacam edaran dari BNSP bahwa mewajibkan untuk menggunakan asesor dari LSP lain, nah ini barangkali nanti silakan dikonsultasikan langsung kepada pihak BNSP, karena teman-teman pengelola LSPP 1 pasti sudah punya kontaknya dari para pengelola Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Iya, kemudian yang berikutnya oke, sebentar. Ini saya kayaknya harus gimana caranya supaya besar ya. Pop out. Oke, saya pop out dulu. Iya. Skill paspor. Apakah hasil skill paspor dapat digunakan sebagai salah satu pendukung penilaian UKK? Iya, ini bisa digunakan. Jika memang skill paspor tersebut diperoleh dari pelaksanaan uji kompetensi. Gitu ya. Jadi skill paspor pun juga bisa digunakan dalam penyelaksanaan uji kompetensi keahlian mandiri. Sekiranya memang skill paspor tersebut memiliki relevansi dengan soal-soal atau dengan penugasan dari paket-paket yang diujikan pada uji kompetensi keahlian mandiri. Sebagai contoh misalnya, ini mohon maaf karena dulu saya mantan guru SMK di TKJ dan di komputer jaringan. Saya ambil contoh misalnya pada saat pelaksanaan uji kompetensi keahlian ada penugasan untuk melakukan instalasi dan konfigurasi server, gitu ya, dari A sampai Z tugasnya. Kemudian ternyata siswa tersebut memiliki skill paspor untuk instalasi komputer, tapi belum melakukan konfigurasi. Nah, asesor itu dapat mempertimbangkan, dapat mengakui skill paspor yang memang diperoleh dari pelaksanaan uji kompetensi sebelumnya untuk memangkas waktu pelaksanaan uji kompetensi. Jadi misalnya tadi kan uji kompetensi penugasannya adalah mulai dari instalasi sampai dengan konfigurasi.
siswa sudah punya skill paspor untuk instalasi, maka nanti siswa tidak harus melakukan instalasi lagi, tetapi yang bersangkutan langsung melaksanakan konfigurasi saja. Gitu. Jadi bisa dipangkas menggunakan metode tersebut, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu terlalu panjang proses pelaksanaannya. Jadi itu Bapak Ibu, skill paspor dapat dipergunakan sebagai salah satu pendukung penilaian pada uji kompetensi keahlian. Ya, ini ada dari Pak Wibowo, ini terkait dengan bantuan sertifikasi, mungkin ini tidak di luar konteks ini ya Bapak. Saya akan menjawab hal-hal yang bersifat teknis di uji kompetensinya saja. Dari Pak, ya ini siapa nih? Bu Sweti Samli. Adakah syarat khusus bagi penguji dari sekolah? Verifikasinya, ada instrumen verifikasi penguji atau asesor internal. Di situ ada syarat pengalamannya berapa tahun, kemudian latar belakang pendidikannya, ada syaratnya Bapak Ibu. Dan nanti yang akan menilai apakah sekolah tersebut layak sebagai tempat uji kompetensi adalah nanti dari Dinas Pendidikan Provinsi dan tim ya. Barangkali mungkin mewakilkan kepada dari Kacabdin, dari staf cabang dinas atau mungkin pengawas. Kemudian yang berikutnya Bapak Ihsan Indrawan Ibnu dari Goa. Untuk siswa yang tidak mengikuti UKK atau belum kompeten, apakah ada konsekuensi atau sanksinya? Ya, kalau sanksinya saya rasa ini nanti diserahkan kepada satuan pendidikannya masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau untuk tidak diberikan ijazah saya rasa tidak Bapak. Pak Ihsan ya. Jadi memang ada peraturannya nanti bahwa sekolah juga tidak boleh menahan ijazah. Gitu. Kecuali memang dari satuan pendidikan tidak meluluskan. Misalnya itu kembali lagi ke satuan pendidikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kembali ke satuan pendidikan. Tetapi biasanya kalau yang tidak diluluskan itu yang betul-betul parah lah. Kalau cuma tidak mengikuti UKK karena mungkin sakit atau misalnya mungkin belum kompeten, ya diulangi lagi. Itu ngulangi aja, ulang dulu. Tapi kalau sudah berulang-ulang mengulang UKK, nilainya masih di bawah standar, ya sudah, itulah apa adanya. Kalau memang satuan pendidikan berkenan untuk meluluskan siswa yang bersangkutan, maka nilai tersebutlah yang dicantumkan pada halaman belakang ijazah. Seperti itu. Jadi bukan berarti tidak lulus uji kompetensi kalian tidak lulus sekolah, tidak. Tetapi tidak lulus uji kompetensinya saja. Yang menentukan kelulusan adalah masing-masing satuan pendidikan. Ya. Untuk SMK yang belum boleh luring, bagaimana persiapan UKK untuk siswa dan bagaimana ujian praktik bisa dilaksanakan. Nah ini dari Pak Budi. Ini ada beberapa kata. Sekiranya memang bisa penugasannya itu diberikan kepada siswa dalam bentuk proyek, bisa dikerjakan di rumah, itu mungkin bisa dilaksanakan secara daring. Jadi silakan dalam bentuk proyek, mungkin nanti Bapak Ibu asesor atau penguji ini bisa menilai misalnya dari video, kemudian nanti siswa yang bersangkutan mempresentasikan, karena ketika siswa yang bersangkutan mempresentasikan itu akan terlihat apakah siswa yang bersangkutan itu betul-betul mengerjakan tugasnya sendiri atau dibantu orang lain. Gitu. Ini saya rasa kepekaan dari masing-masing guru ini diperlukan. Dan saya rasa Bapak Ibu guru sudah nggak perlu saya ajarkan lagi yang seperti itu. Bapak Ibu guru jauh lebih berpengalaman daripada saya. Nah kemudian kalau misalnya kalau misalnya pelaksanaannya itu mengharuskan menggunakan peralatan yang ada di satuan pendidikan, misalnya teknik pemesinan, harus ada mesin bubut, mesin fries, harus ada mesin scrub yang mungkin harus digunakan dalam penugasan, Bapak Ibu bisa menggunakan tadi teknik penilaian portofolio. Bapak Ibu bisa menggunakan portofolio untuk menilai apa yang sudah dikerjakan anak di masa lampau. Jadi nantinya Bapak Ibu asesor tinggal menguji aspek pengetahuannya saja. Entah mungkin secara daring, gitu ya. Jadi tinggal diwawancara saja secara daring.
atau mengerjakan tes tertulis seperti itu. Jadi keterampilannya itu bisa diambil dari apa yang sudah dilakukan anak sebelumnya, gitu ya. Jadi itu. Yang berikutnya dari Pak Guntur Dian Purnomo. Apa ini Pak Guntur apa Bu Guntur Dian ini? Pak ya. Apakah pelaksanaan UKK mandiri diperbolehkan untuk memodifikasi soal? Boleh. Ya, ini cukup banyak juga pertanyaannya. Baik. Sebentar. Aduh. Sorry. Ini mungkin saya agak seleksi juga karena ternyata cukup banyak. Ya, ini juga dari Pak Ihsan Indrawan Ibnu. Ini bagaimana sistem pembiayaan siswa yang mengikuti UKK jika mengandung LSP atau asosiasi profesi? Ya, menggunakan dana BOS, Pak. Itu. Kemudian juga ada yang menggandeng Balai Jasa Konstruksi. Ini silahkan. Ini termasuk pengguna lulusan ya. Ini termasuk bagian dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Perwakilan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Jadi seperti yang dilaksanakan melalui PUPR, gitu ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sudah kita selenggarakan sejak tahun 2018. Ini bagian juga dari penyelenggaraan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Kecuali jika di tahun ini sudah muncul, kalau tidak salah, ada regulasi yang mengharuskan pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan di LSP yang ada di satuan pendidikan. Jadi di PUPR sendiri, kalau tidak salah tahun ini itu tidak lagi melalui LPJK. Tetapi LPJK nantinya akan memverifikasi tempat-tempat uji kompetensi atau LSP yang sudah dimiliki oleh satuan pendidikan untuk menyelenggarakan uji kompetensi. Jadi LPJK itu hanya melakukan semacam supervisi dan pembinaan saja. Tetapi yang menyelenggarakan adalah LSP yang ada di satuan pendidikan. Ini nanti silakan dikonsultasikan dengan perwakilan PUPR. Di sini mungkin ada Balai Jasa Konstruksi di masing-masing wilayah. Seperti itu. Ya. Terus sebentar. Ini mohon maaf kalau mungkin saya agak naik turun ya. Ya, ini untuk ini ada anggaran mungkin dari dinas ya. Terkait anggaran untuk verifikasi, ini memang dari dinas pendidikan provinsinya masing-masing. Seperti itu. Sebentar. Ini saya agak-agak ini nih error dikit. Ya. Ini dana BOS digunakan untuk biaya pendaftaran uji sertifikasi kompetensi. Ya, bisa. Ini dari Pak siapa tadi? Edi Winarto ya. Mohon maaf ini saya ini agak-agak belum terlalu familiar. Sebentar. Ya, ini kapan dari SMK Taman Siswa Jetis, kapan semua instrumen selesai diunggah? Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Ya, kami targetkan di akhir minggu ini seluruh instrumen sudah selesai diunggah. Nah, ini UKK yang dilaksanakan mandiri harus sekolah yang terakreditasi. Sekolah kami, khususnya SMK Kimia Tekstil, baru berpindah dari teknik penyempurnaan tekstil. Belum terakreditasi. Apakah bisa UKK mandiri? Ini yang terakreditasi sekolahnya ya. Satuan pendidikan yang terakreditasi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan kompetensi keahlian yang terakreditasi. Karena sekarang juga pendekatan akreditasinya sudah per satuan pendidikan. Bukan lagi per kompetensi keahlian atau per program keahlian. Jadi ini untuk Bu Titin Sobriati, ini bisa sepanjang sekolah sudah terakreditasi,
maka sekolah tersebut bisa melaksanakan uji kompetensi keahlian. Dari SMKI Sunan Kalijaga, apakah diperbolehkan jika satu jurusan semua siswa mengambil hanya satu paket dan sama? Boleh, boleh saja. Kenapa tidak? Karena memang di masing-masing satuan pendidikan ini punya tingkat tingkat kelengkapan peralatan yang berbeda-beda. Ada mungkin satu di sekolah ini kelengkapan sarana dan prasarananya tidak mampu untuk menyelenggarakan seluruh paket. Hanya mampu menyelenggarakan satu paket, tidak ada masalah. Nah, kemudian yang berikutnya Ibu Dwi Fatona, apakah ada surat resmi pelaksanaan UKK dari Dinas Pendidikan di daerah masing-masing untuk menghindari dari tangkap tangan Satgas Covid bagi sekolah yang berada pada zona merah? Nah, ini silakan mungkin nanti ditanyakan kepada Dinas Pendidikannya masing-masing ya. Jadi kami di pusat ini tidak berwenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan UKK karena memang ini tergantung dari masing-masing daerah. Kemudian UKK-nya menggunakan LSPP 1. Ya, ini untuk materi yang berbentuk PowerPoint nanti akan kami share di link di SMK ya, di laman Direktorat SMK, di linknya yang ada pedoman-pedoman, kemudian instrumen verifikasi, nanti akan kami masukkan ke sana. Nanti ini akan kami letakkan di sana supaya Bapak Ibu bisa unduh. Nah, dari Ibu Teti Rohaiti dari SMKN 1 Sumedang. Jika uji kompetensi keahliannya menggunakan LSPP 1 di mana sekolah sudah mempunyai guru menjadi asesor dan kita akan menggandeng asesor dari Dudika, bagaimana? Bapak Ibu, untuk penyelenggaraan uji kompetensi keahlian melalui LSPP 1, yang kami maksud di sini tidak harus perwakilan dari dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja menjadi asesor. Coba nanti Bapak Ibu baca. Melibatkan itu tidak menjadi asesor. Tidak harus menjadi asesor. Kalau misalnya yang bersangkutan memiliki sertifikat kompetensi, memiliki sertifikat sebagai asesor, dan mampu menjadi asesor, memiliki keluangan waktu, mampu menjadi asesor, itu tidak ada masalah. Tapi kalaupun tidak bisa, nggak ada masalah. Yang penting yang bersangkutan hadir pada pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Entah itu mungkin 1 hari, 2 hari, silahkan. Undang sebanyak-banyaknya IDUKA, undang sebanyak-banyaknya Dudika, mohon maaf. Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Untuk hadir di sekolah pada saat pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Karena yang seperti tadi saya sampaikan, kadang-kadang dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja itu tidak mau menerima anak-anak kita, bukan karena anak-anak kita nggak kompeten, bukan karena sertifikatnya nggak laku, tetapi karena dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja tidak tahu proses penyelenggaraan uji kompetensi keahliannya. Nggak kenal, itu belum kenalan. Ya sama seperti misalnya, mohon maaf nih saya ambil contoh yang ekstrim. Gitu ya, seorang laki-laki atau seorang wanita dijodohkan, dipaksa, langsung nikah, nggak pakai kenalan dulu. Apa ya mau gitu. Nah itu yang harus Bapak Ibu saat ini upayakan supaya nantinya lulusan-lulusan kita bisa diakui oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Jadi tetap harus ada proses perkenalannya, gitu ya. Kalau dalam Islam itu ada proses ta'arufnya dulu. Nggak mungkin tiba-tiba langsung diketemukan di depan depan penghulu. Wah itu nggak boleh. Dalam syariat Islam itu juga dilarang seperti itu. Saya malah bicara agama ini. Gitu. Jadi itu sebagai gambaran gitu ya, sebagai gambaran bahwa Bapak Ibu di satuan pendidikan tidak harus melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja itu sebagai asesor pada pelaksanaan LSPP 1 ya, bukan UKK mandiri. Kalau UKK mandiri itu ya jadi penguji. Gitu. Atau misalnya pada saat pengujian misalnya, asesor eksternalnya dari PTA misalnya. Kemudian Bapak Ibu di sekolah mau mengundang nih dari PTB, PTC, PTD, perusahaan lain gitu ya, untuk hadir melihat pelaksanaan UKK itu dipersilahkan. Justru malah kami sangat mendorong yang seperti itu. Supaya mereka kenal, supaya mereka tahu bahwa memang sekolah sudah mampu melaksanakan
penilaian kompetensi dan menghasilkan lulusan-lulusan yang memang dinyatakan kompeten sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Ya, ini Bu El, ya ini Bu Kepala SMK ya, Bu Eli Serawati dari SMK 1 Sumedang. Dari YouTube. Saya juga nunggu lah, akhirnya disetujuin. Misalnya di balai benih yang dimiliki oleh dinas pertanian misalnya, atau misalnya di dinas pertanian ada semacam balai pelatihan untuk bidang-bidang tertentu, itu bisa memanfaatkan itu tentunya seizin pemerintah daerah, ya, seizin pemerintah daerah. Tetapi dari sisi administrasian tetap dikelola oleh satuan pendidikan, Bapak Ibu ya. Wah, ini alhamdulillah nih Pak Parman, terima kasih sekali sudah men-share link untuk mengunduh uji kompetensi instrumen uji kompetensi keahlian. Yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini akan kami masukkan juga pada link tersebut, pada tautan tersebut. Ya, apakah peserta ujian yang dinyatakan lulus UKK yang dicantumkan pada sertifikat, skor, atau predikatnya? Nah, ini kalau pada sertifikat uji kompetensi yang beberapa tahun lalu kami sempat sosialisasikan ke satuan pendidikan, yang perlu dicantumkan pada sertifikat lulus UKK hanya predikatnya saja. Skornya itu nanti tercantum dalam halaman belakang ijazah. Terima kasih juga Pak Ihsan, Indrawan Ibnu juga yang sudah men-share link atau tautan untuk instrumen uji kompetensi keahlian. Nah, ini apakah bisa diberikan contoh sertifikat untuk UKK mandiri? Ya, nanti akan kami lengkapi di slide presentasi kami untuk contoh sertifikat UKK mandiri. Nanti akan kami unggah juga contoh tersebut pada slide presentasi yang akan kami share di tautan yang sudah Bapak Ibu dapatkan tadi. Kemudian untuk tanggal kelulusan, tanggal berapa ya Pak? Ya, ini karena belum fix, jadi saya belum bisa memberikan tanggal pastinya, tetapi kurang lebih antara awal sampai pertengahan Juni, Bapak Ibu ya, awal sampai pertengahan Juni 2021. Naik lagi nih, mohon maaf. Sebentar. Ya, untuk instrumen ini kurang lebih sama dengan tahun yang lalu. Karena memang pada tahun 2020 kami tidak memiliki anggaran untuk melakukan penyusunan baru, tetapi ada juga beberapa instrumen yang sedikit kami upgrade seperti itu. Jadi kurang lebih sama. Penyederhanaan waktu UKK ya, tadi saya sudah sampaikan ya, penyederhanaan waktu UKK itu dengan menggunakan teknik portofolio, gitu ya. Jadi kalau udah pakai teknik portofolio itu tahapan-tahapan ujian atau mungkin ada langkah-langkah ujian yang mungkin sudah pernah dilakukan sebelumnya dan ada portofolionya, ini bisa dipangkas sehingga tinggal melaksanakan yang belumnya saja. Itu. Apakah UKK wajib dilaksanakan dengan kondisi pandemi belum usai? Kelulusan siswa itu yang menentukan adalah satuan pendidikan. Ini dari Pak Syaiful ya, SMK Integral Muhammadiyah Subang. Jadi ketentuan atau yang meluluskan siswa dari satuan pendidikan adalah satuan pendidikan itu sendiri. Dengan persyaratan bahwa
siswa yang bersangkutan mengikuti pelaksanaan ujian sekolah. Ya, mengikuti pelaksanaan ujian sekolah. Dan UKK merupakan bagian dari ujian sekolah. Jadi UKK tersebut wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi. Oleh karena itu Bapak Ibu juga harus, Bapak Ibu asesor juga harus cermat tadi. Kalau misalnya daerah Bapak Ibu masuk daerah merah, zona merah, maka pelaksanaan uji kompetensi kalian dapat dilaksanakan secara daring. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan metode portofolio. Anak-anak kita kan sebetulnya sudah pernah melaksanakan apa-apa saja yang diujikan kan pada uji kompetensi kalian. Pada masa pembelajarannya sebelumnya. Hasil atau produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak tadi itu bisa dikumpulkan dalam bentuk portofolio dan dinilai sebagai bagian dari penyelenggaraan UKK. Sehingga anak-anak tidak harus melakukan demonstrasi langsung di satuan pendidikan. Sehingga akan meminimalisasi kontak. Meminimalisasi kontak, mengurangi kerumunan orang-orang dalam penyelenggaraan uji kompetensi kalian. Gitu ya. Jadi mungkin itu di bawah ada lagi sebentar, saya kepencet lagi naik lagi. Oh iya ini Pak Grifel Banua SMKN 6 Bitung untuk pembahasan klaster pengujian untuk jurusan TAB teknik alat berat, apakah harus 7 klaster alat berat? Kalau siswa itu melakukan ujian LSP ya dalam bentuk atau dalam kemasan klaster, itu wajib minimal 7 unit kompetensi pada kompetensi keahliannya. Jadi bukan 7 klaster, tetapi 7 unit kompetensi. Satu klaster itu ada beberapa unit gitu. Ada satu klaster yang cuma 3 unit, ada yang 5 unit, ada yang 12 unit, ada yang 15 unit. Yang kami harapkan, yang kami syaratkan untuk uji kompetensi keahlian melalui LSP maupun LSK yang berbentuk skema kualifikasi, skema klaster atau kemasan klaster itu minimal 7 unit, bukan 7 klaster, 7 unit. Seperti itu. Ya, ini Bu Nurma dari SMKN 1 Bandar Lampung. Ada tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Biasanya 3 hari. Penyederhanaan waktu UKK siswa hanya mengerjakan tahap pasca produksi. Disederhanakan menjadi 1 hari. Untuk tahap praproduksi dan produksi dikerjakan pada saat persiapan UKK. Nah ini silakan diatur saja. Tentu saja kalau misalnya anak-anak itu ditugaskan, misalnya sebelum pelaksanaan UKK atau pada saat persiapan UKK mengerjakan tahapan praproduksi dan produksi, tentu saja anak-anak itu nantinya juga tetap Bapak Ibu harus nilai dari sisi produknya, dan juga Bapak Ibu harus tetap wawancara untuk memastikan bahwa siswa yang bersangkutan itu memang menyelenggarakan atau melaksanakan sendiri atau memproduksi sendiri produk dari UKK tersebut. Jadi jangan sampai nanti kecolongan. Ya dibilangnya sudah dilakukan pada saat persiapan UKK, padahal sebetulnya tidak dilaksanakan sendiri. Bisa jadi mungkin menggunakan dari luar barangkali. Seperti itu. Jadi silakan ini Bapak Ibu bisa atur. Ya, jadi Bapak Ibu bisa atur. Boleh. Misalnya pada saat persiapan UKK anak-anak sudah ngerjakan duluan. Tetapi nanti pada saat UKK itu betul-betul ditanya. Anak-anak suruh presentasi, ditanya betul tahapan-tahapannya. Apa yang mereka lakukan dan kriteria-kriteria penilaian yang ada di pedoman penilaian itu Bapak Ibu bisa acu untuk menjadi sebagai perangkat untuk mewawancara peserta didik. Seperti itu. Ya. Ya, SMK Angkasa. HSN. HSN ini apa? Hussein Sastra Negara ya. HSN itu Hussein Sastra Negara. Untuk penilaian keterampilan bisa dilakukan dengan menggunakan skill paspor, dan kemudian perusahaan selaku asesor melakukan pengujian pengetahuan. Kalau begitu tidak ada pelaksanaan praktik di satuan pendidikan. Bisa jadi.
Makanya kan kami merekomendasikan, mendorong untuk menggunakan portofolio dulu. Jadi portofolionya itu juga bisa dari skill paspor tadi. Jadi tidak harus Bapak Ibu melaksanakan praktik pada saat melaksanakan metode demonstrasi pada saat UKK. Seperti itu. Itu ya. Ya, logo Tuturi Handayani juga berlaku untuk sekolah swasta. Iya, Bapak Ibu. Ini Bu Hani Indrasari ya. Jadi Tuturi Handayani ini bukan cuma untuk sekolah negeri, ya sekolah swasta juga. Kalau ada sekolah swasta yang tidak bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi kalau masih mengaku sebagai bagian dari mengaku sebagai bagian dari NKRI dan berada dalam binaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik itu secara langsung maupun melalui Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah yang menggunakan logo Tuturi Handayani. Seperti itu. Ini untuk keseragaman saja Bapak Ibu. Ya, sehingga nantinya yang kalau kami lihat itu di daerah banyak sekali, ada logonya macam-macam. Gitu. Sehingga jadi nggak seragam. Dan industri yang menerima sertifikat itu juga jadi ragu. Ini beneran apa enggak nih sertifikat uji kompetensi kalian? Itu kayaknya main-main aja gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Ya ini ya Pak Dedi Suprianto, SMK bernaung di yayasan belum akreditasi. Saat ini baru memiliki 3 kelas yang akan UKK. Ya menginduk ke satuan pendidikan lainnya. Kalau memang satuan pendidikan tersebut jaraknya jauh, ini jaraknya jauh nih mohon maaf nih Bapak Ibu. Ini Pak Dedi Suprianto ini perlu diketahui dulu nih. Jarak jauhnya nih berapa jauh? Kalau jaraknya jauhnya cuma 1 kilometer, ya kenapa nggak nginduk? Jaraknya 5 kilometer, kenapa nggak nginduk? Nggak terlalu jauh. Misalnya jaraknya yang paling dekat untuk yang sekolah lain terakreditasi 20 km, 30 km. Nah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Bapak Ibu, silakan menginduk kesatuan pendidikan yang telah terakreditasi, tetapi tempat uji kompetensi keahliannya, Bapak Ibu bisa meminta kepada satuan pendidikan tersebut untuk menunjuk sekolah Bapak Ibu yang belum terakreditasi tersebut. Dengan persyaratan tentu saja sebagaimana yang ada pada instrumen verifikasi. Misalnya contoh, ada misalnya SMK A, tempatnya di pucuk gunung, punya jurusan multimedia misalnya. Peralatannya lengkap, belum terakreditasi. Sementara sekolah yang terdekat, yang memiliki jurusan yang sama, itu jaraknya kurang lebih 15 km. Atau mungkin 5 km, tetapi perjalanannya terjal. Melalui bukit-bukit, jalannya becek, seterusnya. 5 km, tapi penuh siksaan seperti itu. Itu bisa. Jadi SMK yang ada di pucuk gunung tadi, datang ke SMK yang berada yang sudah terakreditasi tadi, kemudian mendaftarkan siswa-siswanya untuk ikut uji kompetensi di sana, tetapi nantinya sekolah yang terakreditasi tadi menunjuk sekolah yang ada di pucuk gunung tadi sebagai tempat uji kompetensi. Jadi menunjuk ya, jadi SMK yang terakreditasi tadi menunjuk SMK yang ada di pucuk gunung tadi yang belum terakreditasi sebagai tempat uji kompetensi. Itu diperbolehkan. Gitu. Jadi secara kelembagaan pelaksanaan uji kompetensi keahliannya tetap di sekolah yang terakreditasi. Sekolah B misalnya tadi ya, SMK B. Tetapi pelaksanaannya, lokasi pelaksanaannya Bapak Ibu bisa melaksanakan tadi di SMK A yang ada di pucuk gunung tadi. Sehingga siswa-siswa tidak perlu dimobilisasi ke SMK B yang jaraknya cukup jauh atau mungkin dipaksakan harus menginap selama pelaksanaan uji kompetensi. Seperti itu. Ya, kalau guru yang sertifikat asesornya expired, ini untuk LSP ya, saya nggak tahu bagaimana ketentuan yang dari BNSP. Silakan nanti dikonsultasikan dengan BNSP ya, untuk yang guru-guru atau asesor yang sertifikatnya expired. Ya, saya rasa mungkin itu. Oh ya, saya tambah satu lagi ini dari Pak Habib Zailani. Batas akhir pelaksanaan UKK bisakah diperpanjang? Karena tanggal 12 sudah masuk bulan Ramadan dan secara otomatis dalam keadaan UKK kondisi siswa kurang maksimal.
Ya, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa pelaksanaan UKK dapat dilakukan sampai akhir pembelajaran. Jadi kalau tadi kelulusan itu kira-kira di awal bulan Juni, maka pasca Lebaran, pasca Idul Fitri itu masih bisa dilaksanakan. Seperti itu ya, Pak Habib Zailani. Ya, mungkin sebentar. Oh, ini ada lagi. Jika UKK diambil dari portofolio, bagaimana logo sertifikatnya? Ya, portofolio itu untuk penilaiannya ya, Pak Zais ini ya. Jadi portofolio itu untuk penilaiannya, logo sertifikatnya tetap aja. Kalau yang dikeluarkan oleh sekolah, ya Tuturi Handayani. Kalau yang diterbitkan mungkin oleh industri atau pengguna lulusan, ya logo pengguna lulusan. Misalnya untuk sekolah kesehatan yang mengeluarkan dari dinas, boleh nggak Pak logonya logo dinas kesehatan? Boleh, gitu. Karena dia termasuk yang memberikan legitimasi tenaga-tenaga kesehatan yang ada di daerah tersebut. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya antara metode pengujian dengan logo sertifikat. Seperti itu. Ya. Ya, terakhir, kalau pelaksanaannya maju boleh apa tidak, Pak? Boleh aja. Boleh saja. Lebih awal boleh. Tetapi mohon saya sampaikan tadi, pertimbangkan, dimohon untuk mempertimbangkan kondisi anak jikalau dia melaksanakan uji kompetensi lebih awal. Misalnya, sekarang bulan Februari, sekolah mau melaksanakan UKK bulan Februari. Apa yang terjadi setelah pelaksanaan UKK, Bapak Ibu? Saya yakin tidak akan ada pembelajaran setelah pelaksanaan UKK. Tidak akan ada. Artinya apa? Setelah bulan Februari tidak ada pembelajaran sampai nanti anak menerima ijazah di bulan Juni atau Juli. Apa akibatnya? Ketika anak tidak belajar, ketika anak tidak pernah megang alat, ketika anak tidak pernah praktik, yang terjadi adalah penurunan level kompetensi dari si anak tersebut. Feel dari hands-on-nya pasti akan berkurang. Ini praktik yang terjadi ya, Bapak Ibu di daerah. Gitu. Ini praktik yang terjadi di daerah. Dan kami tahu gitu. Kami sebagai mantan guru pun juga mengakui seperti itu. Sehingga kami berharap pelaksanaan uji kompetensi kalian mendekati waktu-waktu yang sudah kami tetapkan. Tetapi misalnya contoh, Pak, industrinya hanya bisa di bulan Maret, Pak. Ya enggak apa-apa. Karena memang itu karena sistem industri ya. Sistem dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Gitu. Karena ketersediaan waktu mereka adalah di bulan Maret, maka ya kita ikut mereka. Gitu. Nah, terus waktu yang tersisa bagaimana? Ya monggo, silakan. Silakan kepada satuan pendidikan. Jangan sampai setelah UKK jarak atau waktu kosongnya itu cukup panjang sehingga anak-anak kehilangan sentuhan kompetensinya. Jadi ketika nanti anak-anak lulus, megang ijazah, melamar pekerjaan di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, tidak diterima. Karena memang kompetensinya sudah luntur. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena ini juga sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan mungkin pukul 1 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 2 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasi, perhatian pada kegiatan sosialisasi ini, dan alhamdulillah kita tentu saja masih diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan uji kompetensi keahlian di tahun ini, tidak ada larangan, sehingga anak-anak kita pada akhir masa pembelajarannya bisa mendapatkan pengakuan, bisa mendapatkan suatu challenge, tantangan terkait penguasaan kompetensi selama 3 tahun. Dan kita semua berharap tentu saja anak-anak kita semua nantinya bisa lulus dengan predikat yang kompeten sehingga meningkatkan level kebekerjaan mereka, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini yang memang menjadi suatu cobaan atau suatu pukulan yang cukup berat bagi bangsa kita. Sekali lagi,
kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Salam sehat kepada Bapak Ibu semua, salam hormat kepada Bapak Ibu semua, baik itu dari dinas maupun dari satuan pendidikan. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lagi pada kesempatan yang lain dan tetap jaga protokol kesehatan. Sekarang sudah nggak 3M lagi, katanya sudah sampai 4M atau 5M. Patuhi protokol kesehatan untuk kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Dan sekiranya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami, bisa nanti Bapak Ibu melalui dinas, nanti dari dinas bisa menyampaikan kepada kami, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. SMK Hebat. Bapak Ibu, mohon maaf sebelum live dari acara ini sudah saya lampirkan ya materi pada siang hari ini. Ini ada 2 metode, bisa melalui link, tinggal diketik aja seperti ini linknya, atau yang paling simple itu ya pakai HP ya, pakai kamera HP, dideketin aja, nanti keluar linknya tinggal diklik. Nah, ini paparan untuk hari ini. Ini mungkin akan saya tayangkan sampai 5 menit ke depan ya, takutnya ada yang nggak ngeh. 2 menit lah, 5 menit kelamaan ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyimak sampai sejauh ini. Ini apresiasi yang sangat besar dari kami untuk Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu di lain kesempatan ya, di kegiatan kita berikutnya. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.